Selamat datang dalam video tutorial pengenalan alat navigasi dan komunikasi pada kapal 5GT dengan nama Patriot Undip. Video ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi, cara pengoperasian, serta penggunaan alat bantu navigasi dan komunikasi yang umum digunakan pada kapal. Kita mulai dengan memasuki ruang kemudi. Ruang ini merupakan pusat kendali kapal di mana nahkoda mengatur arah, memonitoring kondisi cuaca, dan menjaga komunikasi dengan kapal lain maupun stasiun pantai. Setiap alat yang dipasang di ruang kemudi memiliki peran penting dalam membantu navigasi serta mendukung keputusan yang cepat dan tepat selama berada di laut. Berikutnya, kita melihat kompas magnetik sebagai alat navigasi utama yang tidak tergantung pada listrik. Kompas ini menunjukkan 4 titik mata angin. N atau North untuk arah utara, E atau East untuk arah timur, S atau South untuk arah selatan, dan W atau West untuk arah barat. Pastikan kompas terpasang dengan posisi stabil dan bebas dari gangguan magnetik. Berikutnya, kita melihat instalasi kelistrikan yang terhubung dengan power station berbasis tenaga surya. Power station ini berfungsi sebagai sumber energi alternatif untuk menghidupkan peralatan navigasi, komunikasi, serta penerangan kapal. Pastikan kabel dari panel surya telah terhubung pada port DC input bagian atas atau port AC input bagian bawah pada power station. Pastikan indikator pengisian baterai pada power station menyala, menandakan panel surya bekerja dengan baik. Periksa kondisi kabel agar tidak longgar, tidak terkelupas, dan terlindungi dari percikan air laut. Tekan power akan muncul pada layar berapa persen isian baterai. Sistem tenaga surya membantu menjaga ketersediaan listrik selama operasi penangkapan ikan, terutama saat berlayar lebih dari 1 hari. Kita lanjutkan ke perangkat radio komunikasi, alat penting untuk menjaga keselamatan selama pelayaran. Radio digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lain, menerima informasi cuaca, serta menghubungi stasiun pantai dalam keadaan darurat. Pastikan antena radio terpasang kuat dan berada pada posisi tegak agar jangkauan sinyal maksimal. Kita beralih ke instrumen navigasi modern yaitu chart plotter dan Fishfinder Garmin Echo UHD2 Touch. Perangkat ini menggabungkan peta elektronik dengan pencitraan sonar untuk mengetahui posisi kapal, kedalaman air, struktur dasar laut, serta lokasi ikan. Langkah pertama, hidupkan perangkat dengan menekan tombol power hingga logo Garmin muncul. Pada layar utama terdapat 3 pilihan, menu tanda, beranda, dan kemana. Pilih menu beranda untuk menampilkan beberapa menu utama seperti peta, sonar, combo, dan kapal. Pada menu peta, maka akan muncul 3 bagian. Diagram navigasi menampilkan peta laut standar untuk navigasi. Peta pemancingan menampilkan peta dengan fokus pada kontur dasar laut secara detail. Diagram 3D yang memberikan visualisasi topografi dasar laut lebih nyata. Pada menu sonar, melihat tampilan kedalaman, kontur dasar, dan keberadaan ikan. Pada menu sonar, memiliki beberapa menu lainnya, seperti Live View Maju atau Live View Forward yang memiliki fungsi menampilkan gerakan ikan secara real-time di depan kapal. Sangat berguna untuk melihat arah renang ikan, menilai ukuran ikan, mengarahkan kapal ke gerombolan ikan. Hal ini cocok untuk mencari ikan pelagis atau rumpon. Menu kedua adalah Live View Turun. Hal ini berfungsi melihat ikan di bagian bawah kapal secara langsung atau live, real time. Live View Turun atau Live View Down memiliki fungsi melihat ikan di bawah kapal secara langsung atau live. Hal ini cocok untuk memancing dasar, melihat pergerakan umpan dan ikan secara langsung. Bagian yang bergerak dengan warna merah muda atau orange yang mengumpul di tengah adalah ikan atau gerombolan ikan. Ciri yang tampak adalah bentuk tidak rata, terletak di kolam air, dengan posisi ikan berada di kedalaman sekitar 8-12 feet, di mana warna semakin cerah dan padat warnanya semakin besar atau rapat target ikan. Sedangkan warna merah pekat di dasar adalah topografi dasar laut.
Angka kedalaman ini adalah 25,2 feet. Menu selanjutnya adalah Forward View, yang memiliki fungsi digunakan untuk navigasi ke depan, menghindari halangan di laut dangkal, memetakan area di depan kapal. Namun, hal ini bukan bersifat real time atau waktu sekarang, dan lebih fokus ke struktur, bukan ikan. Menu selanjutnya adalah Real View 3D Maju atau Real View 3D Forward, yang memiliki fungsi scan 3D area di depan kapal, menunjukkan ikan dalam bentuk titik-titik 3D, struktur di depan kapal, kedalaman, dan kontur dasar. Model tampilan ini memudahkan menentukan arah rumpon atau gerombolan ikan. Menu selanjutnya adalah sonar biasa atau tradisional sonar, menampilkan ikan dalam bentuk lengkungan, memperlihatkan kedalaman ikan, kepadatan ikan, bentuk dasar, dan tampilan ini merupakan tampilan yang paling umum dipakai nelayan. Tampilan selanjutnya adalah Clear View atau Down View. Kita kembali ke menu utama, yaitu pada menu combo, yang memungkinkan pengguna melihat peta dan sonar secara bersamaan. Tampilan pertama pada menu combo adalah memancing, di mana tampilan ini terdapat dua bagian, peta dan sonar tradisional, yang memiliki fungsi melihat posisi kapal di peta sekaligus memantau ikan di bawah kapal. Ini adalah combo yang paling sering digunakan saat mencari ikan. Tampilan kedua adalah tradisional atau clear view. Bagian kiri adalah sonar tradisional 2D, kemudian bagian kanan adalah clear view atau penandai bawah kapal secara detail. Memiliki fungsi untuk yang tradisional adalah melihat gerombolan ikan, sedangkan clear view untuk melihat bentuk struktur dasar dengan jelas. Bagian ketiga adalah memancing atau tradisional. Bagian kiri adalah peta, bagian kanan adalah sonar tradisional 2D, yang memiliki fungsi sama seperti bagian sebelumnya, namun layout sedikit berbeda. Digunakan untuk melihat kedalaman, kecepatan, dan tanda ikan langsung sambil mengawasi rute. Yang keempat adalah memancing atau clear view. Bagian kiri adalah peta, sedangkan bagian kanan adalah clear view. Memiliki fungsi untuk melihat struktur dasar yang berpotensi jadi tempat ikan berkumpul sambil memantau lokasi kapal. Tampilan yang kelima adalah memancing atau sonar. Biasanya berupa kiri adalah peta dan kanan side view atau clear view atau tradisional. Memiliki fungsi melacak posisi kapal di peta sekaligus memantau area bawah atau samping kapal. Semua combo atau others, yakni memiliki triple combo yaitu peta, clear view, dan tradisional. Memiliki fungsi untuk melihat banyak data sekaligus dalam satu layar. Selanjutnya kembali ke menu utama, yaitu menu kapal. Menu kapal ini berisi informasi terkait kondisi kapal dan alat yang terhubung ke perangkat. Pada layar terlihat beberapa icon atau fitur utama yang biasanya muncul di menu kapal, yaitu yang pertama, Active Captain, digunakan untuk menghubungkan Fish Finder dengan aplikasi Garmin Active Captain di HP. Memiliki fungsi update software, transfer waypoint, sinkronasi peta, mengolah rute, dan backup data. Yang kedua adalah kapal atau Vessel Info, engine, menampilkan informasi dan indikator kapal seperti kecepatan, arah haluan, RPM mesin, suhu mesin, tegangan baterai, yang berguna untuk memonitoring kondisi kapal saat berlayar. Selanjutnya, menu perjalanan. Menu ini menampilkan dan mencatat data perjalanan seperti jarak tempuh, waktu perjalanan, kecepatan rata-rata. Menu selanjutnya adalah Yamaha dan Mercury. Ini adalah menu khusus untuk mesin kapal. Dengan sistem digital yang memiliki fungsi, jika kapal menggunakan mesin Yamaha atau Mercury, maka bisa membaca data mesin seperti RPM, temperatur mesin, trim mesin, oil pressure. Jika mesin tidak terhubung, maka menu ini mungkin tetap muncul tapi tidak aktif. Selanjutnya adalah tampilan menu mesin.
Menu mesin ini mirip dengan menu kapal, tapi fokus pada kinerja mesin, menampilkan tegangan baterai, sensor mesin, status peringatan, atau alarm mesin. Menu lainnya adalah media, pilot otomatis, dan angin yang menunjukkan kecepatan angin. Gunakan fitur layar sentuh untuk zoom in, zoom out, dan navigasi menu. Panel penerangan kapal terdiri dari beberapa tombol penting yang harus dipahami dengan baik. Lampu jalan merah hijau digunakan saat kapal bergerak pada malam hari. Lampu ini menunjukkan posisi dan arah gerak kapal agar terlihat oleh kapal lain. Lampu labuh dinyalakan ketika kapal berlabuh di malam hari untuk memberi tanda bahwa kapal dalam keadaan diam. Lampu sorot depan mengarahkan cahaya kuat ke arah haluan kapal, dan sorot belakang menyorot ke buritan kapal. Lampu sorot kiri dan sorot kanan mendukung kegiatan kerja di samping kapal, seperti menaikkan alat tangkap, mengecekkan peralatan, atau memantau kondisi laut di sisi samping. Lampu dek mesin memberikan penerangan di area mesin kapal, dan lampu dek atas berfungsi untuk menerangi ruangan komodi atau ruang dalam kapal. Alat kompas mengaktifkan lampu penerangan kompas agar angka derajat terlihat pada malam hari, dan GPS tombol ini memberikan daya ke perangkat GPS navigasi. Tombol ini menghubungkan suplai listrik ke perangkat radio, dan pompa mengaktifkan pompa air untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam lambung kapal. Selalu periksa semua lampu sebelum keberangkatan untuk memastikan kapal memenuhi standar keselamatan pelayaran. Demikian rangkaian penjelasan lengkap mengenai alat navigasi dan komunikasi yang digunakan pada kapal ini. Pemahaman yang baik terhadap semua instrumen ini akan meningkatkan keselamatan, mempermudah kerja nahkoda, dan memastikan aktivitas pelayaran berlangsung dengan aman serta efisien. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di lapangan. Patriot berkarya, bangsa berjaya, merdeka!